Hai semuanya, aku Andi, kamu lagi nonton Soku Soku Channel. Namaku Dwi Andi Listiawan, biasa dipanggil Andi. Ini aku keturunan Timur Tengah, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Nah, aku sebenarnya KTP-nya Yogyakarta, tapi sudah 8 tahun tinggal di Jepang karena dapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Tokyo University. Nggak terlalu pintar sih, tapi alhamdulillah lulus dari Todai. Terus kemudian saat ini kesibukannya sedang merintis usaha dan juga bekerja di sektor pariwisata atau hospitality industry di Tokyo. Yang mau ke Tokyo bisa kontak-kontak aku ya. Jadi soku itu adalah kanji ya, artinya makan ya. Jadi kanji soku itu bisa dibaca beberapa pronunciation. Bisa dibaca tabe, bisa dibaca soku, bisa dibaca jiki dan lain-lain. Contohnya kalau tabe itu ada tabe mono, taberu, terus kalau soku itu ada wasoku, terus shokudo, terus kemudian kalau jiki salah satunya adalah danjiki atau puasa. Nah, benar lagi kan puasa. Nah, kenapa aku milih soku? Ini karena kalau bahasa Indonesia itu kan makan-makan, jadi soku-soku ya. Jadi blasteran antara bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Ini Soku Soku Channel, ini memang didedikasikan khusus untuk makan-makan. Nanti kalau suka makan-makan dan hobi kuliner, wajib untuk subscribe channel ini. Nah, meskipun namanya Soku Soku Channel atau channel untuk makan-makan, ini nanti sebenarnya isinya nggak hanya tentang kuliner dan makan-makan aja. Ini karena aku hobi traveling, terus kemudian hobi jalan-jalan, dan hobi untuk kuliner. Dan nanti akan aku share informasi-informasi bermanfaat seputar kehidupan di Jepang, terus kemudian juga traveling ke berbagai negara, termasuk ke seluruh penjuru Jepang, karena aku udah jalan-jalan ke 44 provinsi yang ada di Jepang, jadi cuma tinggal 3 provinsi lagi. Sama utamanya nanti memang lebih banyak ke kuliner sih. Jadi tadi aku bilang kalau hobiku adalah traveling. Nah, selain traveling juga kuliner. Biasanya kalau di Instagram, Facebook, Twitter, aku biasanya upload makanan-makanan lezat. Itu biasanya memang menggugah selera sih. Nah, banyak request juga nih dari teman-teman untuk Mas Andi bikin channel YouTube dong, isinya makan-makan gitu. Terus kemarin sebenarnya requestnya udah agak lama ya, udah tahun lalu sebenarnya. Cuman setelah aku pikir-pikir selama karantina mandiri corona ini, ya juga ya, ini kalau informasinya aku share di channel YouTube itu akan lebih bermanfaat bagi pecinta kuliner di tanah air, khususnya bagi pelancong wisata yang ingin ke Jepang bisa mendapatkan rekomendasi kuliner-kuliner yang lezatos. Betul sekali, jadi di Jepang itu memang tidak semua makanan halal dan cukup susah mendapatkan makanan halal di Jepang. Nah, kebetulan aku juga muslim, tapi aku tipikal yang moderat gitu sih. Jadi kalau dia tidak mengandung babi dan selama dia nggak ada alkohol gitu, aku masih bisa makan. Nah, tapi jangan khawatir, bagi pecinta kuliner yang wajib harus halal, saya juga akan menyampaikan informasi tentang kuliner halal yang ada di Jepang, yang maknyus tentu saja. Jadi jangan khawatir untuk tetap subscribe channel ini, karena nanti akan ada
tandanya, ada marknya, ada logo halalnya setiap ada upload atau vlog kuliner yang halal di Jepang. Kalau ditanya pernah makan babi atau enggak, sebenarnya enggak sengaja pernah. Itu ceritanya cukup menarik ya. Ya waktu itu nginep di hotel di Shizuoka, nginepnya tuh 2 hari. Jadi staff restorannya kebetulan bukan orang Jepang, dia orang India. Dia bikin barbecue gitu, bikin barbecue, terus dia bakar-bakar daging gitu. Terus kemudian aku tanya pakai bahasa Jepang, "Kura butaniku desu ka?" Artinya dalam bahasa Jepang itu, ini daging babi bukan? Dia jawabnya no, no, no gitu kan. Oh yaudah, aku ambil 2 yang gede-gede itu kan. Aku makan, enak banget nih daging. Tapi rasanya dalam mulut tuh kayak, ini enak tapi nggak familiar banget gitu kan. Jadi terus kemudian ada perasaan sedikit guilty gitu. Ini bener nggak sih ini daging sapi? Terus kemudian aku keesokan harinya, karena nginep 2 malam, keesokan harinya tanya lagi ke staffnya yang sama, dia orang India, pakai bahasa Inggris, "Is it pork?" Dan dia jawab yes. Oh no. Dia jawab yes. Jadi ya gimana ya, udah makan 2 gede banget. Enak sih. Nah, kalau soal budget tuh tergantung ya, makan apa, jenis makanannya, sama restorannya biasanya. Nah, kayak contohnya makan yakiniku, itu ada yang yakiniku daging biasa, ada yang wagyu atau Kobe beef, terus kemudian ada juga sabu-sabu, ada yang sabu-sabu daging biasa juga, ada yang daging premium wagyu juga. Jadi macam-macam, tergantung jenis makanannya sama tergantung restoran pilihannya. Nah, kalau di Jepang itu memang harganya sangat bervariasi. Biasanya kalau aku jajan tuh harganya berkisar antara 400 yen atau 500 yen, itu sekitar 50.000 rupiah ya kalau dirupiahkan. Sampai berkisar paling mahal aku pernah coba itu adalah yakiniku, dia teppanyaki, harganya sekitar 35.000 yen atau 5 juta rupiah. Ya. Jadi kalau makanan lebih mahal dari itu banyak banget tapi nggak mampu. Belum jadi sultan. Makanan favorit. Jadi kalau sebenarnya ketika traveling, salah satu misiku tuh adalah mengumpulkan signature food atau makanan khas dari masing-masing daerah. Contohnya di Kobe ada Kobe beef, terus kemudian di Fukuoka ada mentaiko, terus kemudian di Sendai atau di Miyagi itu ada gyutang atau lidah sapi, terus kemudian di Osaka takoyaki kayak gitu, itu ada okonomiyaki dan macam-macam. Di Nagoya ada hitsumabushi kayak gitu. Nah tapi yang paling favorit selama ini beef sih, enak banget emang, juara. Basically aku bisa makan semuanya sih, cuman kalau nggak suka itu ada, itu natto. Natto tuh kayak fermentasi kedelai ya. Kalau di Indonesia kan ada tempe tuh fermentasi kedelai, tapi dia pakai jamur. Nah kalau natto itu adalah fermentasi kedelai, dia pakai bakteri, pakai bacillus. Jadi dia lengket banget, berlendir gitu, baunya aduh, nggak bisa makan. Pertama kali aku makan di depan sensei dan itu di depan orang Jepang banget kan. Jadi gak doyan, pengen muntah tapi nggak enak, ada orang Jepangnya. Jadi waktu itu nggak kukunyah, langsung ku kasih minum, ku telan deh. Itu benar-benar kapok, sampai sekarang habis itu belum pernah makan lagi. Kalau alergi, makanan sih nggak alergi ya. Jadi aku, tapi pernah satu kali aku makan kerang panggang gitu, itu habis itu langsung bentol-bentol gitu. Itu kayaknya karena kerangnya nggak bersih sih ya. Tapi soalnya cuman sekali itu aja. Jadi selebihnya makan kerang dan seafood lainnya doyan banget. Lezatos.
Nah, sekian dulu untuk kenalannya. Jadi, ke depan semoga video-video yang aku buat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, klik lonceng supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato!